Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Mari kita langsung saja ke materinya. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik anak-anak. Coba anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Coba anak-anak tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda tersebut. Di sini ibu akan menjelaskan tentang benda terbuat dari kaca. Ada benda yang dibuatnya dari kaca anak-anak. Benda tersebut diantaranya ada gelas, ada piring, ada mangkuk, ada kacamata, ada akuarium, ada jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca itu memiliki sifat yang kedap terhadap air dan tembus cahaya anak-anak. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya, ada benda yang terbuat dari logam. Coba anak-anak amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuatnya dari logam? Benda-benda tersebut antara lainnya panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam anak-anak? Karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk dan menghantarkan panas dengan baik anak-anak. Selanjutnya benda dari karet. Coba anak-anak perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu anak-anak? Nah anak-anak, penghapus dibuatnya dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet diantaranya ada ban, ada balon, ada sendal karet, ada bola, dan sarung tangan. Nah, itu tadi anak-anak benda yang terbuatnya dari kaca, dari logam, dan dari karet. Sudah paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, coba anak-anak amati benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Coba anak-anak tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Contohnya misalnya nama benda, gelas. Bahan pembentuknya apa tadi anak-anak? Kaca, tulis. Kemudian nomor 2, ada benda apa lagi? Ya, ember. Ember bahan pembentuknya dari apa? Dari plastik, betul. Nah, nanti anak-anak sebutkan ya minimal 5 benda yang ada di sekitarmu. Anak-anak, bahan pembentuk benda itu terdiri dari logam, dari karet, plastik, kertas, kayu, dan kaca. Kita akan mempelajarinya bersama-sama mengenai sifat bahannya. Yang pertama adalah kaca. Kaca sifat bahannya itu kedap air, tembus cahaya. Contoh bendanya ada gelas, ada piring, ada daun jendela, dan spion. Lalu ada benda yang terbuatnya dari logam. Sifat bahannya itu kuat, mudah dibentuk, dan penghantar panas. Contohnya ada pagar sekolah, sendok, garpu, dan penggorengan.
Lalu ada bahan pembentuk benda yang terbuatnya dari karet. Sifat bahannya kuat dan lentur, tidak tahan api. Contoh bahannya ada ban mobil, balon, bola. Nah, sekarang anak-anak bisa mencari tahu bahan pembentuk benda yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik. Beserta contoh bendanya ya anak-anak. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Coba anak-anak perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasanya digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah anak-anak. Coba anak-anak sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Nah, coba anak-anak diamati apakah teman kamu itu mempunyai kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekarang musyawarahkan dengan temanmu bagaimana cara mengingatkan kebersihan di sekolahmu. Nah, di sini ibu punya contoh ya. Yang pertama itu selalu membuang sampah yang telah kita gunakan pada tempatnya. Yang kedua, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Yang keempat, mengadakan gerakan cinta bersih dan kesehatan lingkungan sekolahmu. Nah, itu dia bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Ya, setiap anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Karena dengan pendapat yang kita berikan akan membantu memberi masukan dalam musyawarah. Apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat anak-anak, maka hasil keputusan hanya bersumber dari kedua orang tersebut saja anak-anak. Jadi harus semuanya ya anak-anak, karena musyawarah itu kesepakatan atau mufakat dari suatu masalah anak-anak. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain anak-anak. Contoh nih, pada saat pemilihan ketua kelas anak-anak. Nah, anak-anak berpendapat, ini saja nih yang jadi ketua kelasnya nih, Naira aja nih yang jadi ketua kelasnya nih, atau enggak Jaja aja nih yang jadi ketua kelasnya, atau Hafiz, atau Ihwan, atau Ihsan. Tetapi teman-teman kalian ada yang tidak setuju anak-anak bahwa teman ini jadi ketua kelas. Nah, ini anak-anak tidak boleh memaksakan kehendak ya anak-anak. Jadi harus bisa dimusyawarahkan. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris anak-anak. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris anak-anak? Kalau kita menggunakan penggaris yang terbuat dari kaca, jika jatuh pasti akan pecah ya anak-anak. Jadi lebih aman menggunakan bahan plastik. Coba anak-anak perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjangnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang satuan panjang. Dari kilometer sampai milimeter. Ada satuan meter yang simbolnya M, ada satuan sentimeter yang simbolnya cm, ada satuan milimeter yang simbolnya mm. Kita akan mempelajari tentang 3 satuan panjang ini anak-anak.
Anak-anak perlu diingat ya, jika 1 meter diubah ke dalam sentimeter itu 100. Jika diubahnya 1 meter ke milimeter itu 1000. 1 sentimeter jika diubah ke milimeter itu 10 anak-anak. Nah anak-anak sekarang perhatikan Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Nah, berarti di sini 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter diubah ke dalam sentimeter itu 500 cm. Gimana caranya? Coba anak-anak lihat di tangga satuan panjang. Meter ke sentimeter turun apa naik? Ya, turun. Jika turun dikali 10. Nah, turunnya berapa tangga anak-anak? 1, 2 tangga. Nah, cara yang paling mudah itu turun 2 tangga, berarti nolnya ditambahin aja anak-anak 2. Jadinya 500. Nah, bisa cara yang kedua, tinggal dikali saja. 5 dikali 10 dikali 10 sama dengan 500. Tapi lebih mudah yang cara pertama ya anak-anak, tinggal tambahin nolnya aja tuh. Nah, sekarang kita jumlahkan 500 cm ditambah 30 cm. Berapa anak-anak? Ya, 530 cm. Jadi, panjang pita adalah 530 cm. Nah, anak-anak diingat ya, 1 meter diubah ke sentimeter itu 100 cm. Nah, di sini ada soal 6 meter diubah ke sentimeter. Kita lihat tangga satuan panjangnya. Turun apa naik? Ya, turun. Turunnya berapa anak tangga anak-anak? 1, 2. Berarti 6 dikali 100 sama dengan 600. Jadi 6 meter diubah ke dalam sentimeter, hasilnya 600 cm. Soal berikutnya, 500 cm diubah ke meter. Naik apa turun anak-anak? Ya, naik. Naiknya berapa anak tangga? 2. Ya, betul. Berarti dibagi 100. 500 dibagi 100. Berapa anak-anak? Nah, karena dua-duanya memiliki angka 0, jadi kita coret angka 0-nya. Jadi, 5 dibagi 1 hasilnya 5. Jadi, 500 cm diubah ke meter, hasilnya 5 meter. Sudah paham anak-anak? Nah, di sini ada 2 satuan panjang anak-anak. Soalnya 2 meter 45 cm diubah ke dalam sentimeter. Nah, kita akan cari tahu dulu nih. 2 meter diubah ke sentimeter. Meter ke sentimeter turun apa naik anak-anak? Ya, turun. Berarti dikali 100 anak-anak. 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan saja karena sama-sama sentimeter. 200 cm ditambah 45 cm sama dengan 245 cm. Mudah ya anak-anak. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Semoga video Ibu bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.